Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan tepat pada tanggal 17 terjadi perang besar bernama Perang Badar, dan umat Islam ketika itu menawan beberapa tawanan. Tahun kedua hijrah umat Islam di Madinah masih dalam keadaan susah karena meninggalkan kampung halaman, tidak membawa harta benda, sulit, payah hidupnya. Dan ketika itu ada tawaran untuk meminta tebusan, tapi Nabi Muhammad SAW tidak meminta tebusan harta. Siapa orang Makkah yang bisa mengajarkan tulis baca 10 anak Islam, maka dia dibebaskan sebagai tawanan. Dia tidak lagi menjadi tawanan. Ada dua pilihan: mengambil harta, emas, perak, atau pendidikan. Maka Nabi Muhammad SAW lebih memilih pendidikan. Itulah di antara kalimat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu engkau yang mesti menjaganya. Islam lebih mengedepankan pendidikan daripada harta. Karena dengan pendidikan orang dapat mendapatkan harta. Tapi harta tanpa mendapat pendidikan yang baik, berapa banyak seorang ayah yang tuan tanah tapi anak cucunya hanya mampu menjual harta warisan. Tapi betapa banyak anak-anak yatim, miskin. Tapi kemudian ketika punya pendidikan yang baik, dia punya pengetahuan yang baik. Orang-orang maju mengedepankan pendidikan. Ketika Hiroshima Nagasaki meledak di bom atom oleh Amerika, ketika itu Kaisar bertanya, berapa lagi guru yang masih hidup? Kenapa? Karena guru yang hidup itulah yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Negara-negara maju meningkatkan kesejahteraan guru karena mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Islam tidak hanya membatasi pelajaran hanya pada ruang kelas. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Ayat dalam Al-Quran adalah potongan dari surat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi ada ayat-ayat yang tidak dibaca dengan tanwin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Dia adalah ayat semesta. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika orang mampu membaca ayat-ayat langit, maka muncullah satu ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Wal ardi, penciptaan bumi. Orang yang merenungkan tentang penciptaan lapisan bumi, apa yang terjadi, apa hasil, apa yang ada di dalamnya, muncullah satu fakultas bernama fakultas geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, maka muncullah satu klimatologi geofisika. Maka ketika itu Islam tidak hanya membatasi ilmu-ilmu hanya pada ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu akidah, tapi juga ilmu alam semesta. Yang puncak daripada ilmu itu adalah ketika orang mampu berkata, Rabbana ma khalaqata hadza batila, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia, tidaklah yang engkau ciptakan ini hampa, semua ada maknanya. Mengapa mereka mampu mengatakan ini ada maknanya? Karena mereka melihatnya dengan pandangan ilmu. Seorang yang sedang naik sepeda dengan beban yang berat, dia akan mengutuk Tuhan dan berkata, mengapa Tuhan menciptakan gunung? Mengapa ada tanjakan?
hanya mempersulit, mempersusah, memperpayah orang yang dalam keadaan kesulitan. Tapi orang yang melihat gunung, bukit dari pandangan ilmu, Al-Quran mengatakan wal jibala autada, bukit-bukit itu sebagai pasak. Ternyata kerak bumi bergerak. Ketika kerak bumi bergerak, maka yang ada di atas bumi ini juga akan hancur berkeping. Mengapa kerak bumi tidak bergerak? Karena masih ada pasaknya. Pasak-pasak bumi itu adalah gunung, bukit yang satu saat dia akan tercabut. Ketika lempengan kerak bumi bergerak di tengah laut, maka memunculkan gelombang sampai ke daratan yang disebut dengan tsunami. Sampai pada akhirnya nanti gunung-gunung akan tercabut. Watakunul jibalu kal'ihnil mamfush. Pada saat itu gunung-gunung berterbangan seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau sudah pasaknya tercabut, maka bumi ini seperti lembaran kertas yang ditiup angin. Wataran nasa sukara, kau lihat manusia di atas muka bumi itu seperti orang mabuk sempoyongan. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat menakutkan. Pada saat itu orang berilmu yang disandingkan dengan iman, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, kami penuh dengan dosa. Faqina azabannar, selamatkan kami dari neraka-Mu. Ilmu yang benar, ilmu yang mendatangkan rasa takut di dalam hati, takut untuk melakukan perbuatan haram. Ilmu yang benar, ilmu yang melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua sahabat ingin pergi berjihad, berperang, turun ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 1, 2, 3 orang yang duduk bersama Nabi di Masjid Nabawi. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk belajar ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Liyunziru qaumahum, nanti ketika mereka sudah pulang ke kampung halaman, mereka akan memberikan peringatan. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang tidak menempuh pendidikan, yang sibuk dengan pekerjaan, mencari nafkah, maka dia tetap wajib untuk mendengar 2 khutbah pada hari Jumat. Wal khutbatani fiha maqamar raka'ataini minaz zuhri. 2 khutbah pada hari Jumat menggantikan posisi 2 rakaat pada solat zuhur. Mengapa solat Jumat itu tinggal 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya diambil oleh khutbah. Sebagaimana tidak boleh berbicara pada saat 2 rakaat zuhur, maka membatalkan khutbah ketika ada orang. Idza qulta li sahibika ansit, ketika ada orang berkata kepada temannya, ansit, diamlah engkau. Faqad lagha, maka sesungguhnya engkau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Begitulah Islam. Seandainya orang tidak menempuh pendidikan formal sekalipun, dia tetap dididik dengan pendidikan bernama pendidikan Jumat. Pendidikan yang paling panjang adalah pendidikan Ramadan. Tidak hanya dia dididik untuk menahan makan dan minum. Ketika makan berkurang, maka gula menurun. Saat gula menurun, emosi meningkat. Pada saat itu dia mampu tidak hanya sekedar pendidikan matematika, fisika dan kimia, tapi jauh daripada itu dia sedang dididik dalam kematangan emosi. Ada orang yang secara intelektual hebat, tapi berapa banyak orang tersalah dan tersilap karena tidak cerdas secara emosional. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional. Itulah sifat-sifat pendidik. Pendidik adalah guru. Bahasa kita sudah menyatakan definisi guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Dari mulai cara berjalannya, cara bicaranya, tegur sapanya. Guru tidak hanya sekedar berada di kelas di depan murid siswa, tapi dia akan ditiru dari cara minumnya, tangan kanan atau tangan kiri. Apakah dia berbicara dengan sopan santun, budi bahasa, tata krama. Guru dalam bahasa Inggris disebut dengan teacher. Kata yang berasal dari teach, mengajar. Tapi Islam mengajarkan jauh lebih daripada itu. Guru disebut dengan muallim. Diambil dari kata ilmu. Allama yu'allimu, orang yang mengajarkan ilmu. Tapi guru juga disebut sebagai muaddib, orang yang menjadikan muridnya orang-orang yang beradab,
yang bersopan santun, yang berbudi bahasa, yang bertutur kata baik, yang berakhlakul karimah, yang beretika dan bermoral. Guru juga disebut sebagai muhadzib, orang yang menghaluskan, diambil dari kata hadzaba yuhadzibu, menghaluskan budi pekertinya. Guru juga disebut sebagai murabbi. Kita menyebut Allah itu Rabb, sedangkan pendidikan itu diambil dari kata rabba yurabbi tarbiyah. Maka tugas-tugas ketuhanan dilanjutkan oleh kerasulan, dan tugas-tugas kenabian dilanjutkan oleh guru. Itulah mengapa seorang filosof yang bernama Iqbal berkata, kada al-muallimu ayyakuna rasula. Hampir saja guru itu menempati posisi rasul. Seandainya ada rasul nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling layak menjadi guru, yang paling layak melanjutkan tugas kenabian adalah para guru. Tapi kenabian tidak berlanjut. Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dia adalah penutup kenabian. Tugas-tugas kenabian itu dilanjutkan oleh guru, dan kita berbangga sebagai bangsa Indonesia, negeri ini dididik oleh para guru. Memang betul kemerdekaan kita oleh para tentara, tapi tentara-tentara itu ternyata ketika kita baca biografinya Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau aslinya adalah seorang guru yang masuk menjadi tentara. Begitu juga yang menumpas 30 SPKI, Aha Nasution, beliau juga adalah seorang guru yang masuk ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Maka ketika mereka menjadi tentara, maka mereka adalah tentara yang mendidik umat, mendidik bangsa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa tugas pendidikan tidak hanya dilanjutkan oleh seorang guru. Betapa sedikitnya guru bila dibandingkan berapa yang mesti dididik. Man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka sesungguhnya dia sudah guru tanpa harus tercatat sebagai ASN, pegawai negeri honorer. Dia sudah mendapatkan pahala guru. Siapa saja yang mendapatkan kebaikannya, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat, semua makhluk yang ada di bumi, yastaghfir lahu, memintakan ampun untuk orang yang mengajar. Walaupun dia tidak tercatat sebagai guru secara formal, tapi dia sudah mengajarkan kebaikan. Hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut serangga yang ada di dalam lubang-lubang tanah, memintakan ampunan kepada orang-orang yang mengajar kebaikan. Hadis ini dimuat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dalam bab muallimun nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, dia sudah menjadi orang yang menunjuk kepada kebaikan, dan dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Mungkin casingnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala daerah, sebagai kepala kantor, kepala badan, tapi sesungguhnya dia sedang mengajar kepada kebaikan. Dari mulai mengajarkan Al-Quran, orang yang paling baik di antara kita adalah man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Negeri ini merdeka karena para guru yang luar biasa. Mereka belajar di Makkah Al-Mukarramah kepada seorang yang pernah menjadi kebanggaan Nusantara, menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi Al-Minkabawi. Lalu kemudian datang seorang muridnya yang datang dari Jawa Timur, Jombang, bernama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, yang kemudian pulang mendirikan sebuah organisasi agama bersama bernama Nahdlatul Ulama. Kemudian salah seorang muridnya datang lagi dari Yogyakarta bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian pulang ke Nusantara. Belum lagi ada Indonesia, mendirikan sebuah ormas pada tahun 1912 bernama Muhammadiyah. Lalu datang lagi muridnya yang datang dari Pulau Sumatera bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan ormas bernama Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu kemudian datang lagi seorang muridnya yang pulang diangkat menjadi imam besar oleh Sultan Melayu Delhi dan menjadi imam besar bernama Syekh Hasan Ma'sum. Murid-muridnya mendirikan ormas bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah, Al-Jam'iyah Persatuan, Al-Wasliyah yang menyatukan umat yang sudah terputus, tercabik-cabik karena penjajah. Negeri ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, ormas-ormas inilah yang mendidik, dari para guru yang mendirikan pondok pesantren. Mereka mendirikan Kulliyatul Muallimin, Al-Muallimin,
adalah para pendidik, pengajar yang pada akhirnya mereka yang sudah meletakkan tonggak-tonggak kemerdekaan bangsa sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Berapa banyak yang secara fisik mereka lebih kuat, lebih berotot, lebih hebat, tapi ternyata mereka tidak merdeka. Mereka tidak jauh dari kita. Suku aborigin secara fisik lebih hebat, lebih kokoh, lebih kuat dari kita, tapi ternyata bangsa-bangsa yang datang dari Eropa menguasai mereka. Begitu juga dengan Afrika Selatan sampai pada akhirnya politik apartheid berakhir, tapi kemudian orang putih tetap menguasai mereka. Ada suku yang buas, yang hebat, yang ditakuti. Mereka adalah Indian, tapi Indian juga tidak berhasil merdeka karena mereka tetap dikuasai orang-orang putih di benua Amerika. Tapi kita yang kelihatannya lemah secara fisik, kita bisa merdeka. Teriakan Allahu Akbar yang dididik oleh para guru di pondok-pondok pesantren, dan kemerdekaan itu memang dipilih pada bulan Agustus 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan. Kita merdeka pada tanggal 9 Ramadan. Yang menggerek bendera, yang membacakan proklamasi adalah orang-orang yang sedang berpuasa, orang-orang yang sedang dekat dengan Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Maka yang sudah diperjuangkan melalui pendidikan jangan dirusak dengan pembodohan. Yang sudah diperjuangkan dengan para pendidik maka tidak dirusak oleh orang-orang yang merusak kemerdekaan dengan hanya iming-iming keduniawian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه الله وأدامها أمانة السماوات والأرض. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا الصفوف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.